So Vicious berkata kalau dia akan memberikan Red Eyes banyak yang dia mau asal Parrot bisa menghabisi Spike. Di lain sisi diperlihatkan Spike dan yang lainnya yang sedang menikmati liburan akhir pekan mereka dengan main bowling dan merayakan ulang tahun Faye. Sepulangnya dari sana, mereka dihadang oleh Parrot yang menggunakan perisai kinetik. Di sini dia dengan mudah mengajar Spike dan kawan-kawan sehingga membuat Spike babak belur dihajarnya. Namun ketika anjing mereka menggonggong, Parrot jadi bertingkah aneh dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sesampainya di pesawat, Jet menemui teman lamanya di kepolisian karena dia tidak tahu apa-apa tentang Parrot dan alasan Parrot menyerang mereka. Namun bahkan kepolisian tidak mempunyai satupun catatan tentang Parrot, yang mengartikan bahwa file tentang Parrot sudah dihapus dan satu-satunya yang mempunyai kekuatan untuk melakukannya adalah Syndicate. Dan di sini rekannya juga mengatakan kalau Spike pernah berada di level yang sama dengan Parrot. Namun Jet tidak mempercayai perkataannya karena mereka sudah seperti keluarga dan berulang kali Spike telah menyelamatkan nyawanya. Sesampainya di pesawat, Jet mulai memancing-mancing Spike agar berkata jujur kepadanya, namun Spike lebih memilih menghindar. Beberapa saat kemudian, Parrot melacak anjing mereka dan memberi pesan yang intinya, dia menyuruh Spike untuk datang menemuinya atau dia akan menghabisi semua teman-temannya. Dia akan menunggu di sebuah Disneyland yang sudah tidak digunakan. So mereka langsung merencanakan strategi penyerangan mereka dengan sangat teliti. Di sisi lain, Vicious bersiap bersama yang lain untuk melakukan kudeta. Namun sesampainya di hadapan para tetua, borgol di tangannya tidak dapat terbuka dan akhirnya mau mengkhianatinya dengan memenggal kepalanya. Namun, ternyata yang dia penggal adalah Kasim yang memakai teknologi pengubah wajah. Lalu Vicious yang asli langsung merebut pedangnya dari tangan Mao dan menghabisi semua orang yang ada di sana termasuk ayahnya sendiri. Dan sebelum Vicious pergi, Mao mengatakan yang sebenarnya bahwa Julie yang menyuruhnya untuk berkhianat. Sementara itu, Spike dan yang lain sudah sampai di dekat Disneyland dan akhirnya Spike berangkat sendirian sambil menyabotase pesawat milik Jet agar tidak mengganggu pertarungannya dan mengetahui identitas asli Spike. Sesampainya di sana, Spike langsung disambut dengan tembakan membabi buta milik Parrot. Dan di sini Spike sempat beberapa kali membalas serangannya dengan menggunakan belati untuk mengatasi perisai kinetik milik Parrot. Namun tetap saja Spike masih keteteran menghadapinya. Sampai akhirnya, Spike teringat saat Parrot menghajarnya beberapa waktu lalu. Ketika dia mendengar suara anjing, dia jadi bertingkah aneh. So dia melakukan spekulasi dengan melemparkan sebuah boneka anjing dan bener aja, Parrot jadi kehilangan fokus dan Spike langsung memanfaatkan momen tersebut. Dan ketika kaki Parrot terkena belati, dia jadi merengek kesakitan. Dan Spike lalu mengirimkannya keluar angkasa dengan menghidupkan sepatu jet milik Parrot. Di sisi lain, Julia menjadi sangat terkejut ketika melihat orang yang keluar dari tempat itu adalah Vicious dan dia mengatakan tentang rencana Julia dan Mao. Kembali ke Spike. Di sini dia dijemput oleh orang dari Syndicate yang sama-sama memusuhi Vicious. Dan tidak lama setelah itu, Jet dan Faye datang ke tempat itu. Lalu di sini Jet ditelepon bahwa anaknya diculik oleh Syndicate untuk ditukar dengan Spike.
Hal itu membuat Jet sangat marah dan di sini Spike baru mengatakan siapa dia sebenarnya. Setelah mengetahui bahwa Spike adalah mantan pembunuh bayaran Syndicate, Jet lalu berniat untuk menukarkan Spike dengan anaknya. Namun di sini Faye tidak setuju dengannya dan akhirnya dia pergi meninggalkan mereka. I always do. Di sisi lain diperlihatkan Julia dibawa pergi oleh anak buah Vicious. Namun di tengah jalan, anak buah Vicious simpati kepada Julia setelah semua yang dilaluinya. Lalu akhirnya dia membantu Julia untuk melarikan diri. Sementara itu, Jet dan Spike yang sudah sampai di tempat, mereka sudah membuat rencana untuk menghabisi Vicious. Namun setelah ditembak, ternyata Vicious hanya hologram di mana sebenarnya dia tidak berada di sana. Dan akhirnya Jet dan Spike dikepung oleh anak buah Vicious. Singkat cerita, setelah dihajar, mereka diikat di sebuah gereja dan siap untuk dieksekusi. Namun tiba-tiba, Faye datang menggunakan pesawat barunya dan menembaki semua anak buah Vicious dan melepaskan ikatan Spike dan Jet. Lalu setelah Jet dan anaknya selamat, Spike berkata kalau dia harus menyelesaikan masalah tentang masa lalunya. Singkat cerita, setelah menghabisi beberapa anak buah Vicious yang tersisa, akhirnya dia berhadapan dengan Vicious. Awalnya pertarungan berlangsung seimbang di mana Spike terkena pedang Vicious dan Vicious juga tertembak di bagian bahu. Namun karena kalah mekanik, Vicious dapat meraih sebuah pistol dan saat dia akan menembak Spike, di belakangnya ternyata sudah ada Julia yang akhirnya menembak Vicious duluan. Setelah melihat Julia, otomatis Spike jadi sehat lagi dan di sini dia mengajak Julia untuk pergi dengannya menjauhi Syndicate. Namun ternyata Julia mempunyai pendapat lain ketika semua tetua dan para pemimpin Syndicate sudah mati. Dia ingin menguasai Syndicate untuknya sendiri dan akhirnya dia juga menembak Spike sampai akhirnya Spike jatuh di sebuah danau. Di sisi lain, Faye yang udah berkemas dan bersiap untuk pergi melanjutkan pencarian jati dirinya dan diperlihatkan Jet yang sangat kecewa karena merasa dibohongi selama ini oleh Spike. Balik ke Vicious beberapa hari kemudian, dia tersadar dengan keadaan dirantai di sebuah gudang di mana di sini Julia berniat akan memanipulasi kekuasaan Syndicate untuknya sendiri sebagai istri dari Vicious. Sementara itu, diperlihatkan Spike yang ternyata masih hidup mencoba untuk menemui Jet. Namun Jet udah terlalu kecewa kepada Spike dan pergi meninggalkannya. Di akhir film, Spike lalu pergi ke sebuah bar dan di sana dia bertemu dengan Edward yang mengajaknya untuk mengejar seorang buronan dan bersiap untuk season 2-nya. Dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan bahwa memang semua orang mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Ada orang yang nyuri gitu, ada yang melakukannya karena suatu alasan baik, karena terhimpit ekonomi, buat beli beras untuk keluarganya, beli susu untuk anaknya. Namun walaupun dengan begitu tetap tidak bisa membenarkannya. Dan begitu juga sebaliknya. Banyak sekali orang-orang baik yang pernah saya temui yang masih menutup-nutupi keburukannya. Walaupun begitu, kita tidak bisa ngejudge juga. Cuma yang saya katakan di sini, orang-orang jahat itu pasti masih ada sisi baiknya dan orang-orang baik itu cuma karena kita nggak tahu keburukannya. Balik ke diri kita sendiri, tinggal sekuat apa kita menahan ego untuk tidak terjerumus ke dalam keburukan dan mulai menjadi orang yang baik. Dan masih dengan orang baik yang tersakiti, di film ini ditunjukkan betapa pentingnya curhat atau komunikasi dengan orang-orang terdekat kita ya, karena memang benar sejauh ini salah satu rumus kehidupan yang saya dapat adalah bahwa kamu sendiri yang harus menceritakan keburukanmu dan
itu akan terlihat ya tetap buruk, tapi terkesan lebih gentle daripada orang-orang mengetahui keburukanmu dari orang lain. Lalu kamu tidak perlu mengatakan sisi baikmu, karena sisi baikmu tidak untuk dikatakan, tapi untuk ditunjukkan. Wah, ngomong cengklek apa saya tadi? Dah, segitu aja kecengklekan dari saya, semoga bisa menghibur kalian. Salam buat keluarga di rumah, semoga pesugihan cepat to the moon. Pasifista, signing out.